Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Rio, and welcome to the Red Zone. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya mati sobat. Siapapun itu, baik ia orang kaya, orang kismin, orang yang good looking, dan orang yang gak good looking pun pasti akan merasakan yang namanya mati. Bahkan penonton dan subscriber yang buat video pun pasti akan merasakan yang namanya mati. Tinggal menunggu saja nih sobat, kapan jadwal kita dijemput oleh malaikat Martin, si pencabut nyawa. Ya. Ngomong-ngomong ya tentang animasi Martin, ini membuat aku sangat penasaran nih mengenai animasi yang satu ini, yang mana kemarin ia ini disebut-sebut sebagai SCP-00 dan dikaitkan sebagai raja-rajanya SCP. Dan beberapa waktu yang lalu aku sudah membahas SCP-00 itu yang dikaitkan dengan si Martin ini. Kalian bisa mengklik link yang ada di atas ya. Lalu di video kali ini aku akan membahas si Martin lagi nih sobat. Dikarenakan si Martin adalah malaikat pencabut nyawa, aku mencari dan meriset ya sobat, asal usul mengenai si Martin ini, dan ternyata aku menemukan salah satu malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian yang sangat mengerikan, yang ternyata itu adalah sangat mirip sekali bentuk dan perawakannya dengan Martin ini sobat. Dan ternyata sobat, banyak sekali mitos-mitos malaikat pencabut nyawa yang sangat mengerikan dan mematikan. Ada yang sifatnya itu jahat dan ada tugasnya itu memang tukang pencabut nyawa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas siapakah malaikat pencabut nyawa yang perawakan dan sifatnya itu mirip dengan Martin. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Grim Reaper. Ya, Grim Reaper. Dari nama saya sudah menunjukkan ini makhluk sepertinya sangat keren dan mematikan sobat. Seperti namanya, Grim Reaper, yang memiliki arti malaikat maut. Wow, sudah langsung berbicara mengenai maut nih sobat. Dan sudah dipastikan ini malaikat berhubungan dengan kematian, men. Ia adalah salah satu mitos sesosok malaikat pencabut nyawa yang sangat mengerikan. Bahkan pada waktu itu namanya sangat-sangat terkenal di Eropa sana. Ya, malaikat ini awalnya kenal di Eropa sana. Dan apabila kita berbicara mengenai bentuk dan atribut dari malaikat Grim Reaper ini, maka bentuk dan perawakannya itu sangat mirip sekali dengan Martin ini sobat. Nah, bisa jadi nih sobat, asal usul dari animasi Martin ini berkaitan dengan Grim Reaper. Mulai dari bentuk jubah hitamnya yang sangat panjang, serta tongkat sabitnya yang sangat besar. Bentuknya sangat sama sobat, cuman yang membedakannya adalah isi dari jubah tersebut. Grim Reaper ini isinya adalah tengkorak semua. Nah, dari jubah, dari sabit, serta tengkorak ini memiliki makna sobat. Nanti akan kubahas di akhir-akhir video ya. Yang mana asal usul munculnya nama Grim Reaper ini, yaitu ketika musim wabah yang sangat besar dan mengerikan sobat, yang terjadi di Eropa sana pada abad ke-14. Nah, kisah yang aku ceritakan ini berkaitan dengan SCP-049 ya sobat, atau Dr. Plague. Ya, Grim Reaper ini berkaitan dengan SCP-049, yang mana wabah itu disebut dengan nama wabah Black Death. Wah, dari namanya saja sudah sangat mengerikan sobat. Black Death atau kematian hitam. Kenapa diberikan nama demikian sobat? Karena mayat-mayat yang mati akibat wabah ini menghitam dan membusuk sobat. Tubuh-tubuh mayat itu menghitam sangat mengerikan akibat wabah ini. Dan setidaknya pada waktu itu telah mengakibatkan meninggalnya manusia sebanyak 25 juta sobat. Wah, atau bisa dibilang hampir setengah penduduk bumi. Pastilah kewalahan itu kayaknya malaikat pencabut nyawa, ya nggak sih? Nah, karena demikianlah sobat, seolah-olah kematian atau maut itu sangat dekat kepada masyarakat. Seolah-olah kematian atau maut itu berada di samping masyarakat ini. Seolah-olah tinggal menunggu aja nih kapan giliran mereka akan mati. Dan sejak saat itulah
para seniman menggambarkan bahwasanya kematian atau wabah tersebut yang terjadi di waktu itu sebagai sesosok kerangka. Nah, inilah makna dari di dalam jubah hitam kerangka itu, ialah menggambarkan sebagai kematian, yaitu kematian yang sangat mengerikan dan banyak sobat. Dan penggambaran kerangka ini terpengaruh oleh tumpukan mayat yang berada di jalanan yang sangat banyak pula. Oke, itu adalah makna dari penggambaran kerangka tengkorak yang berada di dalam jubah itu. Lalu bagaimana dengan jubah dan sabitnya? Inilah makna dari dua atribut ini. Sabit besar dan panjang yang melengkung tajam ini merupakan penggambaran dari perkakas dan alat tani pada masa itu sobat. Dan perkakas ini menggambarkan juga bahwasanya yang banyak mati dan meninggal pada waktu itu merupakan warga-warga yang bertani. Yalah, sebagian besar pada waktu itu di penduduk Eropa adalah bertani. Sedangkan jubah hitam yang dipakai oleh Grim Reaper ini memiliki dua makna sobat. Yang pertama memiliki arti yaitu berkabung. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di luar negeri sana warna hitam itu merupakan warna untuk orang berkabung. Kalian pernah melihat nggak di film-film? Pastilah peti-peti mayat itu diiringi oleh orang-orang yang berpakaian hitam. Inilah yang menggambarkan jubah hitam itu merupakan bentuk berkabung atau kesedihan. Apalagi pada waktu itu kesedihannya sangat massal dan mengerikan. Banyak pula lagi. Yang kedua adalah kematian yang digambarkan sebagai kegelapan sobat, yaitu untuk menghilangkan rasa takut oleh manusia akan sesuatu yang tak ingin dilihat atau tak ingin diketahui oleh manusia. Jadi sesuatu itu merupakan sesuatu yang sangat gelap sobat. Ya, gelap semua, karena tidak ada lagi yang bisa dilihat oleh manusia. Cuman yang bisa dirasakan adalah kematian saja pada waktu itu. Dan itulah awal mula dan asal usulnya Grim Reaper tercipta, yang muncul untuk menyimbolkan suatu kematian yang sangat besar dan massal sobat. Dan disinilah mungkin animasi si Martin atau si pencabut nyawa ini terinspirasi dari Grim Reaper. Nah, masuk akal ini cerita sobat. Seperti di awal video tadi, kisah dari Grim Reaper ini sangat berkaitan dengan wabah Black Death dan SCP-049 atau Dokter Wabah. Cerita ini sangat panjang dan sangat menarik sekali sobat. Yang mana SCP-049 atau Dokter Plague ini merupakan dokter wabah pada waktu itu, yang tugasnya adalah untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena wabah. Tapi sobat, bukannya malah menyembuhkan orang-orang yang terkena wabah itu, malah mereka ini memperburuk keadaan, memperparah keadaan. Bukannya menangani masalah, malah menambah masalah. Itulah yang dilakukan oleh Dr. Plague pada waktu itu. Bahkan disebutkan salah satu korban yang ditangani oleh Dr. Plague ini menjadi bahan eksperimen mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi, cerita ini cukup panjang dan menarik sekali sobat. Bagi kalian yang ingin menontonnya, kalian bisa mengklik link yang ada di atas ya. Aku sudah membahas cerita itu, bagaimana asal usul dan kisahnya, yaitu di SCP-049. Wah, ternyata wabah Black Death ini memiliki kisah yang sangat banyak ya, baik SCP-049 dan Grim Reaper. Oke sobat, itulah salah satu mitos dari malaikat pencabut nyawa, yang mana di mitos-mitos itu ternyata banyak sobat malaikat-malaikat pencabut nyawa. Oke, coba akan kubacakan salah satunya di antara mereka ya, yaitu yang pertama ada Grim Reaper yang tadi, terus ada Anubis, Thanatos, Charon, Osiris, dan Hermes. Oke, kalau kalian setuju, kalian komentar di bawah ya. Aku akan membahas malaikat-malaikat pencabut nyawa ini di next berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.